dia bisa digunakan di semua jenis A, B, dan C. Ya. Untuk pom itu dia lebih dispesifikasikan untuk memadamkan api yang berjenis dari liquid atau dari minyak, karena dia menggunakan sistem basah, ya, sabun. Jadi untuk minyak dan sabun kan langsung diurai seperti itu. Nah, untuk yang CO2 lebih dikhususkan untuk ke listrik, ya. Maka dari itu banyak kita temukan kalau misalnya CO2 itu ada di dapur, di anjungan, dan di SR, karena dia berjenis untuk yang bertegangan tinggi. Paham? Paham ya? Oke. Untuk cara pemakaiannya, ya. Yang pertama, hampir sama semuanya, cuman mungkin dari beratnya ya, karena beratnya berbeda, jadi cara pegangnya mungkin yang berbeda. Nah, untuk yang ini yang pertama kita lepas dulu pennya, ya. Pennya ada tinggal lepas, tinggal diputar, tarik. Nah, cara pegang pertama jangan langsung pegang ini. Ini adalah handle-nya, ya. Baru kita angkat yang ini, yang bawah. Cara membawanya. Oke, dengar nggak suaranya? Dengar ya. Nah, untuk ini kita pegang di samping sebelah kanan kita ya. Kalau misalkan yang kadal dari lahir ya, berarti dari kanan. Kalau misalnya ini di sini tidak ya. Ini kidal. Nah, tapi untuk cara pegang selangnya itu adalah lurus ya. Jangan sampai menekuk. Jadi lurus. Nah, nanti kalau sudah sebelum kita memadamkan api, tadi habis kita buka ya. Nah, ini tes dulu. Tes apakah ini bisa berfungsi atau enggak. Jadi jangan sampai kita ke tempat kebakaran, kita langsung bawa, tapi pas nyampe kebakaran ini macet ya. Sama aja bohong jadinya. Jadi sebelum ke tempat kebakaran kita tes dulu. Kasih kita ambil ini berfungsi atau tidak. Tinggal sekali aja tes gitu ya. Nah, baru kita bawa. Cara bawa kayak gini. Ya, ini yang di kalau teori, pada kenyataannya mungkin pasti lari ya kan, kayak gitu. Tapi, nah cara pas pemakaian ya harus lurus ya, selang harus lurus. Nanti untuk tekanannya kan ini bisa berkurang. Di sini ada tekanannya, ya. Nah nanti untuk yang pertama adalah dijauh 5 meter dulu ya. Nanti kalau misalnya udah berkurang, kita perlahan sambil maju. Karena si tekanan dari keluarannya dry ini bakalan berkurang. Jadi kita sambil maju ke depan. Nah, gitu, ya. Tidak lupa juga memperhatikan arah dari apinya. Kita jangan berhadapan dengan angin. Ya. Seperti itu. Paham? Oke. Untuk yang pom hampir sama karena si agak ringan. Nah, mungkin yang CO2 ya. Yang CO2 ini agak sedikit berat. Nah, ya. Nah, kalau yang CO2 kita agak sedikit gini, ya. Ini gini. Dan jangan lupa kita pegang. Ini sudah ada gagangnya. Nah, kita harus pegang di sini ya. Seperti ini. Jangan sekali-kali kita pegang di selang atau di sini. Ini minus bisa sampai minus 30 kalau nggak salah. Pada gitu. Jadi ini isinya CO2, jadi dingin banget. Ya. Kalau misalnya kita salah pegang, tangan kita beku. Seperti itu. Jadi kita harus tetap digagang seperti ini. Nanti kita bawa, ya. Nah, nanti pas diturunkan seperti ini. Ya. Ya, gini. Jadi bisa tetap rata, ya. Oke, paham? Paham. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita ke penggunaan fire blanket, ya. Fire blanket biasa ditemukan di dapur. Penggunaan fire blanket Di dapur. Cara penggunaannya adalah seperti ini. Ya.
Jadi nggak langsung kita pegang ini ya. Tapi yang pertama kita lipat terlebih dahulu sekali. Lipat Ya. terlebih dahulu 1 kali. Baru kita ambil dari sini. Ambil dari bagian bawah. Bawahnya ya. Nah, jadi gini. Jadi tangan kita tetap terlindungi, ya. Tangan kita tetap terlindungi. Nah, kalau misalkan kita ada api di depan, kita jangan kayak gini, jangan langsung gini. Lidah api masih ke muka kita. Jadi kita gini. Nah, jadi si kobaran api kita tutup dengan ini. Nah, nanti kita lihatnya seperti ini. Nah, baru ini baru dimasukkan. Tapi perlahan, jangan sampai si tempat apinya itu tertutup rapat gitu ya. Karena dari segitiga api itu harus satu yang kita putuskan. Nah, udara termasuk ya, seperti itu. Paham? Oke. Di sini ada yang bertanyakan? Ada yang coba atau enggak? Tanya, Ya, itu yang foam ya. itu perlu dibalik nggak botolnya? Oh, nggak usah. Enggak, maksudnya pada saat perawatan bagaimana? Pada saat pemakaian. Oh, pemakaian. Nggak Soalnya usah. dulu saya pernah terima seperti itu sih. Oh, kalau yang ini yang dry. Yang cerai ya? Ya, jadi ada caranya lagi. Kalau dry itu kalau misalkan agak sedikit udah lama, kan dia Udah lama. dikocok dulu. Ya, harus Soalnya dia mengendap. Ya, dia mengendap. Jadi kalau misalnya udah lama, kita baru dikocok terlebih dahulu. Karena lebih ringan. Kalau foam ada yang lebih berat, udah ada tuh. Kalau dibalik, lumayan angkatnya. Red blanket butuh dikasih air dulu apa langsung dipakai? Lebih bagus dikasih air terlebih dahulu. Lengkap. Dibasahin terlebih dahulu, jadi si air blanket itu dia lembab. Soalnya kalau misalkan dia kering, nah ada kemungkinan terkena api. Gitu. Oke, ada lagi? Tapi Cik, kalau Ya. kebakarannya api gimana Cik? Ya. Kalau Iya. kebakarannya listrik? Kan 3 jenis, ada 3 jenis. Oh ya, Ah, ini betul. biasanya digunakan kalau misalkan dalam wadah-wadah yang kayak panci, ya, kayak gitu. Ya, peralatan dapur. Lebih ke yang seperti itu. Mungkin karena di sini nggak ada. Kalau di rumah kan kayak ada tabung gas ya. Nah, bisa ditutup. Yang penting dia sih jadi kedap udara. Kayak gitu. Kalau misalkan ya, kayak minyak berceceran di bawah, yang nggak bisa kalau pakai layar blanket. Oke, ada lagi? Injek itu kalau Ya. apa tabung itu Hmm? ikan mau mesin kan ada tabung-tabung itu perawatannya apa sering harus dibalik setiap berapa bulan atau gimana? Dan untuk yang CO2 mungkin kita nggak ada yang apa namanya, nggak ada manometernya ya. Nah kalau untuk yang dry dan foam itu ada manometernya. Jadi dia ada punya tegangan tekanan Tegangannya. sendiri. Nah gitu. Jadi untuk yang dry itu emang harus Harus dibalik. kocok. Jadi untuk yang foam itu tinggal kita lihat di manometer. Makasih. Ada lagi? Oke, next step ya. Lanjut.